Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 5 Agustus 2025 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Jadi idaunnya kabang soparbiguma hati gorammu, jala saluhut akka raja hamuliommu, jala ikon marguarhon guarnai baruho, si pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar ada orang yang namanya diganti? Nama lahirnya, kemudian setelah dia bertumbuh, karena satu dan lain hal, namanya harus diubah. Biasanya karena dia sakit-sakitan, menganggap nama itu terlalu berat bagi dia, atau dengan kata lain, itu tidak baik bagi dia, maka namanya diganti. Dan setelah namanya diganti memang berubah. Dia dari yang sakit-sakitan menjadi sehat. Itu ada banyak orang yang mengalaminya. Artinya perubahan nama itu telah mengubah keadaannya. Pembaruan nama itu telah membarui hidupnya, situasinya, dan kondisinya. Agaknya seperti itulah yang kita dengar ketika Tuhan Allah menyatakan Dia akan membarui nama Israel. Dia akan mengganti nama mereka dengan nama yang baru. Tentu karena nama yang lama itu sesuatu yang membuat kondisi hidup mereka tidak baik-baik saja. Umat Tuhan yang telah dibiarkan terbuang karena dosa dan pemberontakan mereka, itu juga merupakan satu keadaan yang tidak baik-baik saja. Namun Tuhan tidak pernah berhenti memikirkan umatnya itu. Walau dia menghukum, walau dia mengizinkan mereka terbuang, tapi hati Tuhan tetap tertuju kepada mereka. Perhatian Tuhan selalu terarah kepada umatnya. Itu sebabnya dia datang atas inisiatifnya sendiri, memberikan janji pembebasan, janji pemulihan. Disebutkan tadi ketika mereka selama di pembuangan dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain, setelah pembaruan ini Tuhan akan membuat hidup mereka. Bangsa-bangsa akan melihat kebenarannya, semua raja akan melihat kemuliaan mereka. Dan mereka akan mendapatkan nama baru yang telah ditentukan oleh Allah sendiri bagi mereka. Artinya Allah akan membarui nasib, membarui kondisi, membarui kehidupan umatnya itu. Semua itu semata-mata hanya karena kasih dan setia Tuhan kepada umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi kabar baik bagi kita. Bahwasanya kita memiliki Tuhan yang senantiasa hatinya tertuju, terarah kepada kita yang mengikuti Dia. Kita di dalam Kristus telah diperbarui. Manusia lama kita telah ditanggalkan. Kita disebut orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang Kristus. Maka kita telah mendapatkan pembaruan hidup olehnya di dalam Kristus. Maka kalau Dia adalah Allah yang peduli, yang hatinya selalu terarah kepada kita, hendaknya kita merespon itu dengan kerelaan dan kesediaan untuk diperbarui Tuhan Allah senantiasa.
Biarlah hidup kita diperbarui lewat setiap perintahnya, lewat setiap firman-Nya, lewat setiap peristiwa yang diizinkannya terjadi atas kehidupan kita. Kabar sukacitanya adalah Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Seterpuruk apapun saat ini, sesulit apapun saat ini, atau seberat apapun beban derita yang kau alami saat ini, Tuhanmu sanggup memulihkanmu. Dari setiap penderitaan dan keterpurukan, Dia akan menyatakan kemuliaanmu. Hanya biarlah engkau senantiasa percaya seutuhnya, percaya sungguh-sungguh hanya kepada Dia, dan ada kesediaan untuk diubahnya lewat setiap cara Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas inisiatif-Mu yang senantiasa tertuju dalam kehidupan kami, untuk keselamatan kami, untuk kebahagiaan, untuk kesembuhan kami. Tuhan, Engkau menilik setiap hal yang sedang kami alami dan peristiwa yang sedang kami jalani saat ini. Maka kami datang ke hadirat-Mu, berserah kepada-Mu. Tuhan, tolonglah pulihkan kehidupan kami, tolonglah baharui kami senantiasa, supaya kami dapat merasakan keselamatan yang daripada-Mu, merasakan pembaruan hidup yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.